Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Iningrum dengan NIM 1807025014. Nama saya Dea Eka Syafitri dengan NIM 1807025069. Nama saya Nur Khalifa dengan NIM 1807025066. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan sebuah materi tentang resiko dan manajemen resiko. Subbab yang akan kami bahas yaitu ada pengertian resiko, dimensi resiko, dan juga jenis-jenis resiko, pengertian manajemen resiko, karakteristik manajemen resiko, pendekatan atau teknis manajemen resiko, pandangan Islam tentang manajemen risiko, dampak dari risiko pada perbankan syariah, dan yang terakhir, prinsip syariah terkait manajemen risiko. Selamat menyaksikan! Dalam kehidupannya, manusia tidak terlepas dari risiko. Tidak ada manusia yang hidup tanpa risiko. Hal ini karena kodrat kehidupan dan masa yang tidak pasti. Sebagai contoh, seorang karyawan kantor akan berangkat kerja ke kantor dengan mengendarai motor. Hal tersebut akan berpotensi menemui beberapa risiko di jalan, seperti risiko kemacetan yang mengganggu perjalanan, risiko kecelakaan lalu lintas, risiko kehujanan di jalan, maupun risiko kerusakan pada kendaraannya. Sesampainya di kantor pun, orang tersebut masih akan menemui beberapa risiko, seperti risiko terpeleset atau terjatuh ketika menaiki tangga, risiko kecelakaan kerja, maupun risiko-risiko lainnya. Sepanjang manusia hidup, ia akan selalu menghadapi risiko. Dalam kehidupan ini, kita akan selalu menghadapi ketidakpastian. Kita tidak tahu secara pasti apa yang akan terjadi pada 1 tahun yang akan datang, berapa bulan atau minggu yang akan datang, bahkan beberapa menit atau detik yang akan datang. Risiko merupakan ketidakpastian tentang suatu keadaan yang akan terjadi nantinya dengan keputusan yang diambil berdasarkan berbagai pertimbangan pada saat ini. Dengan kata lain, meskipun sumber risiko sifatnya sama, yaitu ketidakpastian, namun definisi risiko dapat bermacam-macam, tergantung sudut pandang dan kejadian yang mengiringi risiko tersebut. Sehubungan dengan kenyataannya bahwa ketidakpastian itu selalu ada, semua orang termasuk manajemen perusahaan harus selalu berusaha menanggulangi risiko-risiko yang terjadi atau yang mungkin terjadi. Artinya, berupaya untuk menghilangkan kerugian atau paling tidak meminimkan kerugian bila risiko dari ketidakpastian itu terjadi. Selanjutnya yaitu ada pengertian risiko. Menurut PBI nomor 13/23/PBI/2011 tentang penerapan manajemen risiko bagi Bank Umum Syariah dan unit usaha syariah, risiko merupakan potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu. Menurut Rejak, risiko adalah ketidakpastian yang berkaitan dengan terjadinya kerugian. Menurut Vaughan, risiko merupakan suatu kondisi di mana terdapat kemungkinan penyimpangan yang berlawanan dari hasil yang diinginkan. Menurut Merna dan Attani, risiko terkait dengan kejadian yang dapat diprediksi secara statistik dan ketidakpastian karena ketidakpastian atas variabilitas yang tidak dapat diprediksi secara umum. Dan sedangkan menurut Wahyudi, risiko merupakan konsekuensi atas pilihan yang mengandung ketidakpastian yang berpotensi mengakibatkan hasil yang tidak diharapkan atau dampak negatif lainnya yang merugikan bagi pengambilan keputusan. Selanjutnya yaitu ada dimensi risiko. Yang pertama ada ketidakpastian, yang kedua ada hasil yang tidak diharapkan yaitu ada penyimpangan, dan yang kedua ada nilainya bisa negatif atau positif, dan yang ketiga ada potensi kerugian, dan yang terakhir yaitu ada biaya peluang. Selanjutnya ada jenis-jenis risiko. Menurut Reja dan Vaughan, ada beberapa jenis risiko. Yang pertama ada risiko murni dan spekulatif. Risiko murni di mana hanya ada kemungkinan rugi atau tidak. Contohnya yaitu kebakaran dan kecelakaan. Selanjutnya yaitu ada risiko spekulatif di mana ada kemungkinan rugi atau untung. Contohnya investasi saham dan juga obligasi. Yang kedua yaitu ada risiko fundamental dan khusus. Risiko fundamental terkait dengan kerugian di mana asal dan akibatnya bersifat umum atau impersonal. Contohnya banjir, gempa bumi, dan juga inflasi. Selanjutnya yaitu ada risiko khusus atau partikular terkait dengan kerugian yang timbul kejadian individual
dan akibatnya dirasakan oleh individu. Contohnya pencurian dan kebakaran sebuah rumah. Dan yang ketiga yaitu ada resiko perusahaan, resiko yang dihadapi oleh bisnis atau usaha yang meliputi pure risk, speculative risk, operational risk, strategic risk, dan financial risk. Selanjutnya, pengertian manajemen risiko. Menurut PBI nomor 13/23/PBI/2011 tentang penerapan manajemen risiko bagi Bank Umum Syariah dan unit usaha syariah, manajemen risiko ialah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasikan, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank. Menurut Vaughan, manajemen risiko ialah pendekatan ilmiah terhadap problem risiko yang bertujuan untuk mengurangi dan menghilangkan risiko yang dihadapi oleh bisnis atau perusahaan. Sedangkan menurut Redja, manajemen risiko merupakan sebuah proses untuk mengidentifikasikan ekspor risiko yang dihadapi oleh sebuah organisasi dan memilih teknik yang paling tepat untuk memperlakukan risiko tersebut. Karakteristik manajemen risiko. Sebuah pendekatan ilmiah dengan melibatkan berbagai disiplin ilmu antara lain manajemen, keuangan, matematika, statistik. 2. Meliputi serangkaian prosedur dan teknik. Pertama ada identifikasi, kedua pengukuran, ketiga pemantauan, keempat pengendalian. Ketiga, bertujuan menghilangkan atau mengurangi dampak risiko. Pendekatan atau teknis manajemen risiko. Pertama, pengendalian risiko. Tindakan pendekatan untuk menekankan risiko atau kerugian yang dihadapi perusahaan terdiri dari dua teknik. Pertama, penghindaran, kedua, pengurangan. Dan kedua, pembiayaan risiko. Terkait dengan perencanaan untuk menyediakan dana sebagai antisipasi risiko yang tetap terjadi setelah dilakukan pengendalian risiko, terdiri dari dua teknik. Pertama, penahanan, kedua, pengalihan. Pandangan Islam tentang manajemen risiko. Yang pertama, agama Islam adalah agama yang sempurna dan komprehensif, mengatur seluruh aspek kehidupan manusia termasuk risiko yang terkait. Ada dalam Quran Surat Al-An'am ayat 38. Selanjutnya, tidak ada yang dapat mematikan apa yang akan dihasilkan dari setiap usaha manusia, mengandung risiko. Ada dalam Quran Surat Luqman ayat 34. Selanjutnya, Islam menganjurkan agar manusia menyiapkan diri untuk menghadapi masa depan dunia dan akhirat. Ada dalam Quran Surat Al-Hasyr ayat 18. Islam menganjurkan manusia untuk dapat mengantisipasi dan memitigasi risiko. Ada dalam Quran Surat Yusuf ayat 67. Selanjutnya, memitigasi risiko juga dapat dilihat pada kisah Nabi Yusuf. Ada dalam Quran Surat Yusuf ayat 43-49. Selanjutnya, ada dampak dari risiko pada perbankan syariah. Kerugian akibat risiko pada suatu bank dapat berdampak pada pemangku kepentingan atau stakeholder bank, yaitu karyawan, pemegang saham, nasabah, serta berdampak juga kepada perekonomian secara umum. Pengaruh risk loss pada nasabah dan perekonomian tidak langsung, sementara pengaruh risk loss pada pemegang saham dan karyawan adalah langsung. Berikut ini diuraikan dampak potensial terhadap stakeholder dan ekonomi.
Yang pertama, dampak terhadap pemegang saham. Pengaruh risk loss terhadap pemegang saham ialah penurunan nilai investasi yang akan memberikan pengaruh harga atau penurunan keuntungan. Turunnya harga saham menurunkan nilai perusahaan yang berarti turunnya kesejahteraan pemegang saham. Yang kedua, dampak terhadap karyawan. Karyawan suatu bank dapat terpengaruh oleh peristiwa risiko yang menimbulkan risk loss terkait dengan keterlibatan mereka. Pengaruh tersebut dapat berupa: yang pertama, dikenakan sanksi indiscipliner karena kelalaian yang menimbulkan kerugian. Yang kedua, pengurangan pendapatan seperti pengurangan bonus atau pemotongan gaji. Yang ketiga, pemutusan hubungan kerja atau PHK. Yang ketiga, dampak terhadap nasabah. Kegagalan dalam pengelolaan risiko dapat berpengaruh terhadap nasabah. Dampak yang terjadi dapat secara langsung maupun tidak langsung, dan tidak seketika dapat diidentifikasikan. Pengaruh risk event yang berlangsung secara berkelanjutan pada gilirannya akan menimbulkan risk loss terhadap kelangsungan usaha bank itu sendiri. Konsekuensi risk loss yang berdampak terhadap nasabah bank adalah: yang pertama, berkurangnya jenis dan kualitas produk yang ditawarkan. Yang kedua, menurunnya tingkat pelayanan. Yang ketiga, perubahan peraturan. Dan yang terakhir, krisis likuiditas sehingga menyulitkan dalam pencairan dana. Yang keempat, dampak terhadap perekonomian. Sebagai institusi yang mengelola uang sebagai aktivitas utamanya, bank memiliki risiko yang melekat. Secara sistematis, risk loss yang terjadi pada suatu bank akan menimbulkan dampak tidak hanya terhadap bank yang bersangkutan, tetapi juga akan berdampak terhadap nasabah dan perekonomian secara keseluruhan. Dampak yang ditimbulkan tersebut dinamakan risiko sistemik. Selanjutnya, prinsip syariah terkait manajemen risiko. Risk management harus bebas dari gharar, maisir, riba, dan zulum, atau perlakuan tidak adil kepada pihak lain. Selanjutnya, Islam melarang tindakan yang membawa kepada kerugian atau mudorot. La dororo wa la diroro. Kaidah ini mendorong Muslim untuk berhati-hati usaha dan perbuatan termasuk dalam Islam. Kaidah-kaidah di atas secara implisit menyatakan bahwa: yang pertama, Islam melarang setiap transaksi yang di dalamnya terdapat ketidakseimbangan antara risiko dan keuntungan, atau transaksi yang menghasilkan keuntungan tanpa kesediaan menanggung kerugian. Selanjutnya, prinsip syariah keuangan Islam dapat menerima dan mengakui prinsip hubungan risk dan return yang berasal dari keuangan konvensional, yaitu high risk, high return, dan low risk, low return. Yang selanjutnya, pengalihan risiko yang dipraktekkan di asuransi konvensional tidak diperbolehkan dalam Islam. Sebagai alternatifnya digunakan pendekatan pengalihan risiko yang dipraktekkan di asuransi konvensional tidak dibolehkan dalam Islam. Sebagai alternatifnya digunakan pendekatan atau teknik membagi risiko berdasarkan prinsip ta'awun sebagaimana yang dilakukan oleh takaful. Sekian pemaparan materi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.